Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Sak sampunipun kita sedaya sareng-sareng ngalap barokah wontenipun waosan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Tapi sing tuturan saha selawat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng kita dherekaken acara ingkang salajengipun nggih menika Al-Mau'izatil Hasanah utawi at-taujihat ar-rabbaniyah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang samangke wekdal menika alhamdulillah selain dirawi kanca-kanca sedaya ugi dirawi para habaib, para masyayikh sedayanipun saestu mugi-mugi dadosaken dalu menika majelis ingkang dipun paringi barokah saking Allah taala. Kita sedaya kondur mboten mawi tangan kosong tapi kathah kebak barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalu niki alhamdulillah samangke mau'izah hasanah kita sonakan barokah saking panjenenganipun Ustaz Al Habib Ali bin Usman Ba'akil, murid saking Al Habib Umar bin Hafid hadir maut tarim wa ila hadratihi falatafaddal mashkura ma'jura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha min at-ta'lim wa ta'allum wal ifada wa istifada wa nafa'a intifa' ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin. Khususan ila Sayyidil Habib Sahibul Hadrah wal Maqam Sayyidil Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi wa jami'i talamidhihi wa man intasaba ilaihi wa jami'i man ahabba ilaihi. Sirrul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para sesepuh, para asatid, para kiai, para ulama, para habaib, wabil khusus Al Habib Umar Zaki bin Abu Bakar Asgaf. Berikut juga ada Habib Ahmad Al Habsyi, ada Ustadz Ilham, tentunya semua sudah kenal. Terus ada Ustadz Wahid, ada Ustadz Nafis, ada Habib Fahmi bin Yahya, ada Kiai Khudori, terus ada Kiai Zulfi beserta banyak lagi para alim ulama. Mudah-mudahan ulama-ulama kita, habaib kita, asatid kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah takwanya sehingga bisa membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita sama-sama berkumpul di tempat ini bukan lantaran kekuatan kita, bukan lantaran kehebatan kita, bukan lantaran apapun yang kita miliki, melainkan hadirnya kita di majelis ini
undangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa dibilang undangan? Karena lisan kita, telinga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut dan mendengarkan sifat pujian daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat seiring salam kita haturkan kepada manusia yang paling agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ini, duduknya kita di majelis ini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini adalah malam senang. Malam senang. Tidak boleh ada kata sumpek. Tidak boleh ada kata sumpek, tidak ada yang mengatakan malam ini malam susah, tidak ada. Karena dengan Rasulullah, dengan salawat, semua masalah, kesumpekan, kesusahan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkumpulan semacam ini adalah ungkapan syukur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa berterima kasih umat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wujudnya kita di alam ini, wujudnya kita di bumi ini itu berkat Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Rasulullah, kalau bukan karena Habibullah, maka kita tidak akan pernah wujud di alam semesta ini. Bahkan alam semesta ini itu terciptakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tadi di bait qasidah yang disusun oleh Al-Habib Al-Imam Al-Kutub Saleh bin Muhsin Al-Hamid sahib Tanggul, itu beliau mengatakan, ma khalaq rabbuna, Allah tidak menciptakan dzilkon di alam semesta ini, laulah, kalau bukan karena Rasulullah semuanya tidak akan pernah diciptakan. Jadi apapun jabatanmu, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, setinggi apapun kehormatanmu, tetap itu semua lantaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang kita dapatkan itu lantaran kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini menjadi umat yang lahirnya paling terakhir, keri masuk surga tapi duluan. Metune keri, mlebune ndisi iki nek jarene wong Bantul iki menang-menangan. Loh, menang-menangan niku gajuke sinten? Menang-menangan niku gadah gajuke niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan lantaran kita hebat, bukan lantaran kita ini masuk surga dengan amal soleh kita, bukan. Kita tidak akan mengenal amal soleh, kita tidak akan pernah bisa mengenal amal soleh secara benar kalau tidak melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kemuliaan yang kita miliki hakikatnya adalah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ulama mengatakan, barang siapa hukumnya cinta kepada Allah itu wajib. Seorang muslim yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah keluar daripada agamanya. Akan tetapi cinta tersebut menuntut satu pembuktian. Nek kabeh wong ngomong cinta niku gampang diucapno. Ketika semua ditanya cinta kepada Allah, cinta. Tapi pembuktian cinta kepada Allah tidak ada jalan lain kecuali cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lambang bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, siapapun yang menginginkan kesuksesan di dunia, siapapun yang menginginkan kesuksesan di akhirat, siapapun yang menginginkan kebahagiaan di atas dunia, maka tidak ada jalan lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itulah indahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang bersanding dengan Rasulullah pasti menjadi mulia. Segala sesuatu yang bersanding dengan Rasulullah itu pasti menjadi mulia. Saya kasih ke contoh yang gampang aja lah. Ojo benda jangan makhluk hidup, jangan benda mati wae. Kalau saja benda mati menjadi mulia berkat Rasulullah, bagaimana dengan yang hidup? Bagaimana dengan yang berakal? Bagaimana dengan yang cinta? Bagaimana dengan yang rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya kasih contoh. Jenengan nek tumbas sego goreng niku dibungkus nopo? Dibungkus godhong nopo kertas? Kertas. Maulid Simtud Duror tertulis di atas apa? Di atas kertas. Sampai nek bar maem kertasnya dikapakno. Mbok pangan sisan apa dibuang? Dibuang. Tapi maulid ketika Anda berjalan menemui kitab maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di tengah jalan apa yang Anda lakukan? Diambil, disimpan, diletakkan di tempat yang mulia. Sama-sama kertasnya. Sama-sama kertas. Bungkusnya nasi goreng itu ya kertas. Maulid Simtud Duror ditulis di atas kertas. Lantas apa yang membuat beda? Yang membuat beda adalah kalau bungkus nasi goreng tidak ada sangkut pautnya dengan Rasulullah. Tidak mempunyai hubungan dengan Rasulullah. Selesai dibuang. Kalau Maulid Simtud Duror, walaupun itu hanya sebatas buku, hanya sebatas kertas, akan tetapi tertulis di atas kertas tersebut sejarah hidup manusia yang paling mulia baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu setiap yang berintisab, setiap yang berhubungan dengan Rasulullah akan menjadi mulia. Itulah indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita menjadi umat yang sudah mempunyai hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sayangnya kita sendiri yang sering memutus tali hubungan antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa begitu? Rasulullah sudah walau sebelum kita terlahirkan. Ketika Sayyidah Aisyah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa? Sayyidah Aisyah bertemu kemudian minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doakan saya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kamu mau minta doa apa? Mintakan untuk saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya Allah mau mengampuni dosa-dosa saya. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah menjawab lagi, ya Rasulullah, berdoa lagi, Allahumma ighfir li Aisyah. Sayyidah Aisyah kemudian apa? Minta lagi ya Rasulullah, Allahumma ighfir li Aisyah 3 kali. Maka tampak rasa bergembira, tampak rasa senang pada wajah Sayyidah Aisyah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Aisyah, kamu sekarang senang? Iya. Wahai Aisyah, ketahuilah saya setiap malam menangis berdoa agar supaya Allah mengampuni dosa-dosa umatku. Bukan hanya sebatas umatku yang sekarang, bahkan umatku nanti yang mereka tidak pernah melihat aku. Itulah rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu apa? Kita ini cinta kepada Rasulullah itu wajib. Acara semacam ini adalah acara bersyukurnya kita atas terutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Maka dari itu apa? Bersyukur atas adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya wajib. Itu di dalam Maulid Tiba.
Di dalam Maulid Diba itu kan disebutkan, walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kita ini bikin setiap hari acara maulid untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa? Itu hukumnya wajib. Sebabnya apa? Sebabnya tanpa membaca maulid, tanpa kita ini membaca sejarah daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak akan pernah bisa mengenal siapa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu tidaklah orang itu membenci maulid kecuali orang tersebut tidak pernah mengerti kedudukan sahibul maulid baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih, cintai Allah. Sebabnya apa? Sebabnya Allah sudah memberikan banyak nikmatnya kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kamu ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman Nabi Musa, loh, nih saat ini umurnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pendek-pendek. Dulu di zaman Nabi Musa, balita niku umurnya 50 tahun. Balita itu umurnya 50 tahun. Itu balitanya. Belum baliknya 150 tahun. Nanti rata-rata mereka itu meninggal ya kurang lebih antara umur 600-700 tahun. Itu umur apa? Umatnya Nabi Musa. Ada satu umat Nabi Musa dari balik sampai meninggal isinya ibadah tok. 500 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 500 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isine uripe yon ibadah, zikir, kholwat, wis, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal. Setelah meninggal, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya abdi, wahai hambaku, udkhulul jannata bi rahmati, masuklah surga dengan rahmatku. Lu protes. Ya Allah, kalau saya ini masuk surga dengan rahmatmu, lah pokok aku ibadah 500 tahun. Saya ini ibadah 500 tahun, lah kok ngledek mlebu surga pakai rahmat. Akhirnya apa? Oh, terus maunya gimana? Enggak, saya enggak mau dengan rahmatmu ya Allah. Saya mau masuk surga dengan amal ibadah saya. Oh baik, malaikat dipanggil. Wahai malaikatku, ini semua ibadahnya selama 500 tahun timbang dengan nikmat satu mata. Kita mempunyai sepasang mata. Timbang dengan nikmat satu mata. Maka setelah ditimbang dengan nikmat satu mata, amal ibadah selama 500 tahun jomplang sing luweh abot nikmat satu mata. Menangis hamba tersebut. Allah menyerukan, wahai malaikatku, masukkan dia ke dalam neraka. Allah mengatakan, bukankah ini yang kamu mau? Kamu mau masuk surga dengan amal ibadahmu? Silahkan. Karena apa? Amal ibadahmu selama 500 tahun tidak bisa menandingi satu nikmatku. Maka hamba tersebut mengatakan, ya Allah, masukkan ke dalam surgamu, masukkan saya ke dalam surgamu dengan rahmatmu ya Allah. Akhirnya apa? Dengan rahmatnya Allah, hamba tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jangan bangga dengan ibadahmu. Jangan bangga dengan ibadahmu. Jangan bangga dengan pencapaianmu. Apa? Tetaplah cintai Allah. Tetaplah bersyukur kepada Allah. Karena apa?
apapun yang kamu lakukan, seberapa banyak ibadah yang kamu lakukan, tetap nikmat Allah jauh lebih besar daripada ibadahmu. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih banyak daripada amal solehmu. Maka dari itu cintai Allah. Akan tetapi cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini menuntut satu bukti. Buktinya apa? Kita ini cinta kepada Allah. Nek mau ngomong cinta tok, semua orang bisa. Jangankan kita, anak TK itu lo bisa ngomong cinta kepada Allah. Buktinya apa? Nah, wa ahibbuni lihubbillah. Cintai aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda bukti cintamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mencintai Rasulullah? Mencintai Rasulullah adalah dengan cara apa? Mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu beliau mengatakan di dalam bait syairnya, wa mimma yasurru qalbu minni luzumukum tariqatu abai wa ahli wa ajdadi. Wa mimma yasurru qalbu minni, dan daripada perihal yang paling menyenangkan hatiku, luzumukum, istiqomahnya kamu, tetapnya kamu, mantapnya kamu di dalam menjalankan apa? Di dalam menjalankan jalan yang telah ditempuh dengan siapa? Abai, orang tuaku, wa ahli, keluargaku, wa ajdadi, dan datukku Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang telah ditempuh oleh mereka para aslaf, jalan yang telah ditempuh oleh mereka orang-orang soleh, orang-orang yang sudah berhasil apa? Menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tadi disebutkan oleh Habib Zaki As-Segaf, Habib Alwi mengatakan apa? Habib Alwi mengatakan tidaklah berlalu saya ini bukan seorang muslim kalau saya melalui waktu selama 3 detik atau 3 menit tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dikatakan bahwasannya ini sudah ma'iyah, kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan ini bisa dijalin, bisa dengan cara apa? Dengan cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memiliki hubungan yang erat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan putus asa. Alah, aku kan wali. Nek aku kan ora, aku kan wali santri mbek wali murid. Mosok iso ketemu Kanjeng Nabi? Bisa. Bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah merindukan kita sebelum kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Duduk dengan para sahabatnya di serambi Masjid Nabawi. Setelah duduk di serambi Masjid Nabawi, Rasulullah di situ termenung, terdiam. Kemudian apa? Rasulullah mengucapkan dengan suara yang pelan, mengucapkan apa? Ahbabi mata alqakum wa mata arakum. Duhai kekasihku, kapan saya ini bisa melihat kamu? Kapan saya ini bisa berjumpa denganmu? Di situ diantaranya ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan beserta sahabat-sahabat yang lain. Semuanya terdiam, tidak ada yang berani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau tanyakan? Alas nabi ahbabikum ya Rasulullah. Bukankah kita ini adalah kekasihmu ya Rasulullah? Bukankah kita semua adalah orang-orang yang senantiasa menemanimu di dalam suka ataupun duka ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? La bal antum ashabi. Bukan, kamu adalah sahabatku. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya, wa man ahbabikum ya Rasulullah? Siapa terus yang engkau katakan sebagai kekasihmu ya Rasulullah?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah sekumpulan umatku yang mana mereka tidak bertemu dengan aku, akan tetapi hatinya tersambung dan cinta kepada aku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Duduknya kita di majelis ini, rindunya kita kepada Rasulullah itu belum seberapa dengan rindunya Rasulullah, tangisan Rasulullah, cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seujung kuku cinta kita ini dibandingkan dengan cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Itu cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ketika apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakaratul maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Israel, seperti inikah rasa sakitnya seseorang ketika dicabut nyawanya? Maka malaikat Israel tidak berani menjawab. Kemudian malaikat Israel membisikkan di telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, minta maaf, saya mencabut nyawamu ya Rasulullah dengan cara yang paling halus dan tidak pernah saya lakukan di alam semesta ini, pencabutan seperti ini, sehalus ini. Itu pun masih merasakan sakit. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau sakaratul maut itu memang sakit, maka saya menanggung setengah rasa sakit sakaratul maut umatku sampai nanti hari kiamat. Rasa sakitnya ditanggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek nanggung terima duit, terima rezeki, kita mau. Sampai diterima bil Alphard sing paling anyar, gelem. BMW gelem dikei omah rego 1 miliar, gelem dikei tanah sing ombo hektaran, gelem. Sampean coba dikon apa wis sampean tak kei apa, tak kei penyakit. Saya yakin Anda tidak mau. Kan gitu. Anda tidak. Rasulullah yang minta kepada Allah supaya rasa sakit sakaratul maut umatnya itu ditanggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada apa? Daripada rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka dari itu cintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mampu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah mampu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena cinta Allah tidak ada pintu lain kecuali melalui cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu dulu waktu Nabi Adam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakan buah khuldi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada Nabi Adam. Murka. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di akhir daripada munajatnya beliau berdoa, Allahumma ufirli bibarakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosaku berkat kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat kemuliaan Muhammad Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Adam, wahai Adam, aku Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menciptakan Muhammad. Dari mana kamu mengetahui Muhammad? Dari mana kamu bisa mengetahui Muhammad? Maka Nabi Adam menjawab, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku dengan kekuasaanmu, di situ aku melihat di tiang-tiang arus, di tiang-tiang penyanggah arus, di situ tertulis lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya mengetahui tidak ada satu nama yang engkau sandingkan dengan namamu, melainkan nama tersebut adalah nama makhluk yang paling engkau cintai. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, benar wahai Adam, laula Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidak akan pernah menciptakan alam semesta. Terciptanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cuma karena satu. Apa?
Allah ingin mengumumkan kepada alam semesta bahwasannya Allah memiliki kekasih yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Pernah satu ketika Sayyidah Aisyah menjahit baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah menjahit baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarumnya aja jatuh. Nah, sedangkan rumahnya Rasulullah itu bukan kayak rumahnya kita. Rumahnya kita itu kan enak, keramikan. Kadang-kadang asenan. Kemudian apa? Asenan, kadang-kadang jadi paido. Lah iya, wis asenis paling cilik, wis ngono gak adem-adem. Syukur dulu. Kan gitu. Rumahnya Rasulullah alasnya adalah pasir. Hanya tidur di atas tikar. Rajutan tikar napa niku? Tikar yang dirajut daripada pelepah kurma. Itu adalah alas tidurnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat menyifati, sahabat mengatakan Rasulullah itu kalau bangun tidur itu di kulitnya itu apa? Membekas bekas apa? Tikarnya yang dipakai buat alas tidur. Pernah satu ketika Sayyidah Aisyah ketika jarumnya jatuh apa? Karena zaman dulu belum ada lampu, masih apa? Masih menggunakan mengandalkan cahaya bulan dan apa? Dan api, obor. Akhirnya dicari, Sayyidah Aisyah mencari, meraba jarum yang jatuh di pasir, dicari. Tidak lama ketika Sayyidah Aisyah mencari jarum tersebut, masuklah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke dalam rumah tersebut dan apa? Dan jarum yang jatuh itu nampak kelihatan, kemudian diambil ditemukan oleh Sayyidah Aisyah. Seraya Sayyidah Aisyah mengatakan apa? Ya Rasulullah, sungguh terang benderang wajahmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, benar wahai Aisyah. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi mereka orang-orang yang tidak pernah bisa memandang wajahku nanti di hari kiamat. Sayyidah Aisyah kaget. Loh, ya Rasulullah, wajah yang begitu terang benderang, wajah yang penuh dengan cahaya, masih adakah makhluk yang tidak bisa memandang indahnya wajahmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ada. Sayyidah Aisyah bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Al-bakhil. Mereka adalah orang-orang yang bakhil. Maka Sayyidah Aisyah, bakhil ini kata bakhil ini masih luas. Bakhil yang seperti apa? Maka Sayyidah Aisyah bertanya, manil bakhil ya Rasulullah? Siapa mereka orang-orang yang bakhil wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang mendengarkan namaku disebut akan tetapi orang tersebut tidak mau bersolawat kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, alhamdulillah tiang mriki mboten wonten sing bakhil. Mugi-mugi saged ningali wajah indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ini yang terakhir dan ini adalah inti karena kita hidup di zaman mereka. Ini inti karena kenapa saya bilang inti? Karena kita hidup bersama mereka. Kita hidup bersama mereka dan kita hidup di tengah-tengah mereka. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai keluargaku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apa? Lantaran bukti cintamu kepada aku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika para sahabat mereka berkumpul bermusyawarah. Bermusyawarah, apa isi musyawarahnya? Isi musyawarahnya adalah ayo kita ini para sahabat berkumpul, ayo kita memberi hadiah yang terbaik untuk Rasulullah. Sebab apa? Sebab kita bisa mendapatkan hidayah itu melalui pintu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ayo kita yang punya harta paling istimewa kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya para sahabat apa? Mengeluarkan apa? Mengeluarkan harta yang paling istimewa. Harta yang paling istimewa. Harta yang paling dicintai. Harta yang paling istimewa. Semuanya mengeluarkan, dikumpulkan untuk disetorkan, diberikan, dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka para sahabat sudah mengumpulkan hadiah tersebut, ingin dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turunlah ayat. Turun ayat yang berbunyi, kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Kul, katakanlah wahai Muhammad, yang memerintahkan untuk mengatakan siapa? Yang memerintahkan untuk mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Saya tidak meminta upah apapun atas jeripayah dakwahku. Illal mawaddata fil qurba. Hanya saja aku meminta memberikan al-mawaddah. Kamu memberikan al-mawaddah, rasa kasih sayang, rasa cinta kasih kepada siapa? Al-qurba. Siapa itu al-qurba? Al-qurba adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada keluarga Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, ini semuanya diikat dengan satu ikatan. Dengan apa? Ayat tersebut, kul la as'alukum alaihi ajra. Kul, yang memerintahkan Rasulullah untuk berkata adalah Allah, yang mengatakan adalah Rasulullah. Apa isi perkataannya? Isi perkataannya adalah untuk memberikan rasa kasih sayang, cinta kasih kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun mereka, siapa itu keluarga Rasulullah? Siapa itu keluarga Rasulullah? Di dalam kitab itu disebutkan, sampai mau buka kitab apapun lah. Mau buka kitab Safinatun Najah, mau buka kitab Takrib, mau apapun kitabnya. Pasti ketika menjelaskan Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, pasti di situ definisinya adalah humul mu'minun min Bani Hashim wa Banil Muthalib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keturunan Bani Hashim dan Banil Muthalib, atau yang sekarang disebut dengan sebutan habaib. Atau yang sekarang disebut dengan sebutan habaib. Wallah, saya mengatakan seperti ini. Demi Allah, saya mengatakan seperti ini bukan lantaran saya gila hormat. Akan tetapi saya mengatakan seperti ini lantaran dengan landasan cinta saya kepada antum semua. Kita mau, yang kita inginkan, kita duduk pada malam hari ini, kita bersama-sama memuji Nabi, kita sama-sama bersolawat kepada Nabi, kita masuk surga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita inginkan pada acara malam hari ini. Yang kita inginkan adalah kita semuanya rindu kepada Rasulullah, kita ingin duduk bersama Rasulullah, dan kita ingin disenyumi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan hidup kita. Pernah ada satu ketika, ada satu cerita, pernah Ibn Hajar al-Haytami. Ibn Hajar al-Haytami didatangi oleh seseorang yang bertamu kepada beliau, kemudian menanyakan satu pertanyaan. Apa isi pertanyaannya? Isi pertanyaannya adalah, wahai imam, mana lebih mulia? Ada dzurriyyah Nabi tapi tidak alim. Tapi ada orang ajam di luar daripada habaib, tapi mereka orang alim. Jeglek langsung. Ibn Hajar jeglek gak bisa jawab. Sebentar. Pertanyaan Anda adalah pertanyaan yang sulit. Seorang Imam Ibnul Hajar, beliau mengatakan apa? Pertanyaan Anda adalah pertanyaan yang sulit. Saya takut kalau saya memberikan jawaban sekarang, saya takut jawaban saya salah dan saya dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Maka beri saya waktu 3 hari untuk istikharah. Beri saya waktu 3 hari untuk mencari jawaban yang tepat. Maka orang tersebut pulang, kemudian 3 hari kemudian datang lagi ke hadapan Imam Ibn Hajar al-Haytami.
Kemudian menagih jawaban. Wahai Imam Ibnul Hajar, ini sudah hari ketiga saya minta jawaban yang kemarin atas pertanyaan saya. Maka Imam Ibn Hajar mengatakan, wahai fulan, saya mau tanya kepadamu, mana lebih mulia? Ada dzurriyyah Rasul atau alim tadi itu, ajami yang alim, tapi kedua-duanya terkena penyakit gila. Mana yang lebih mulia? Maka orang tersebut terdiam, kemudian menjawab, yang lebih mulia adalah apa? Adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab orang ajam, alim itu mulia, akan tetapi kemuliaannya berdasarkan dengan ilmu yang dia miliki. Sedangkan mereka para keluarga Rasulullah itu apa? Mereka mendapati kemuliaan, mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran apa? Lantaran darah Rasulullah. Lantaran darah Rasulullah, daging Rasulullah ada di dalam darah dan daging mereka. Itu adalah kecintaan kepada keluarga Rasulullah. Maka dari itu di dalam khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam khutbah terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, inni tarikun fikum tsaqalain, saya tinggalkan dua perkara, manit tamassaka bihima, barang siapa orang yang berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, lam tadillu ba'di abada, maka orang tersebut tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama kitabullah. Yang pertama adalah kitab suci Al-Quran. Berapa banyak sekarang orang muslim yang meninggalkan Al-Quran, bahkan berpaling daripada Al-Quran. Pola fikirnya berpaling daripada Al-Quran. Pola fikirnya menentang Al-Quran. Orang kita ini disuruh berpegang teguh dengan Al-Quran. Itu yang pertama Al-Quran. Yang kedua wa itrati. Yang kedua adalah itrahku. Ai apa? Ai dzurriyyati. Artinya adalah keluargaku. Siapa itu keluargaku? Keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita inginkan. Perkumpulan semacam ini, ayo. Yang kita inginkan adalah kita duduk bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk surga semuanya di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendapatkan kebahagiaan atas dasar kebahagiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita senang dengan Rasulullah itu biasa. Senang dengan Rasulullah itu biasa. Tapi jadikan prinsip kita, jadikan tujuan hidup kita, bagaimana kita ini bisa disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau melihat kita itu tersenyum minimal. Sebabnya apa? Sebabnya amal kita itu apa? Amal kita itu setiap hari Senin dan Kamis itu dihadapkan ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tu'radu alayya a'malikum, amal-amalmu dihadapkan aku, in wajadtu khairan, kalau saya mendapati amalan-amalan umatku dalam keadaan yang baik, hamidullah alaih, maka saya akan berhamdalah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas baiknya budi pekerti, atas baiknya amalan-amalan umatku. In wajadtu ghaira dzalik, kalau saya mendapati amalan umatku ghaira dzalik, ini rahmatnya Rasulullah dan adabnya Rasulullah. Kalau saya mendapati amalan umatku selain daripada kebaikan, Rasulullah tidak mau menyebutkan apa? Kalau saya mendapati amalan umatku yang jelek. Tapi Rasulullah mengatakan, kalau saya mendapati amalan umatku selain daripada yang baik, apa? Istaghfartu lakum, maka aku akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk rahmatnya Rasulullah kepada umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo oleh-oleh daripada majelis ini. Ayo kita pulang daripada majelis ini bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Ayo kita pulang
ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Hidupkan Rasulullah di tengah rumah-rumah kita. Hidupkan Rasulullah di tengah rumah tangga kita. Hidupkan Rasulullah di tengah apa? Di tengah desa kita. Hidupkan Rasulullah di tengah kota kita. Agar supaya apa? Rumah tangga kita, keluarga kita, sanak famili kita mendapatkan keberkahan berkat Rasulullah SAW. Mendapatkan kemuliaan karena kemuliaan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Tidak keluar daripada majelis ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan kita, kesulitan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arham jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadza minni wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Niki jam pun meh jam setunggal. Alhamdulillah kula badhe nyampeaken amanah saking putra mantune Mbah Taifur. Mbah Taifur niku setunggal minggu wonten ing Jambi. Terus niki wau teng Jakarta dipun kabari badhe meluncur teng Jogja telat pesawate. Dadi nyuwun ngapunten tapi insyaallah tidak mengurangi napa rasa hormat beliau. Dalu niki nggih dipun dongaaken kalih Mbah Taifur. Insyaallah dalu niki kathah barokah dhateng kita sedaya ngaten nggih Pak Bu nggih. Insyaallah sak mangke napa setelah ini kanca-kanca tim wonten sing silaturahim teng jenengan Mbah Beto napa kalih diiringi selawatan mangke saged sareng-sareng kita napa bidal sarengan kanthi beto kathah barokah. Sing kula sak kanca saestu nyuwun pangapunten saha insyaallah pinanggih malih wonten ing kesempatan ingkang tambah saya saksenipun. Saking kawula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nggih kalih pengumuman insyaallah nyuwun hadir insyaallah tanggal 14 Desember malam Ahad 14 Desember malam Ahad insyaallah monggo kasuwun hadir wonten ing Pondok Pesantren Timuhu Yogyakarta kagunganipun Pak Yai Zulfi insyaallah wonten hall Romo Kiai Haji Tamyiz Khudori insyaallah sak mangke badhe pun hadiri para kiai para habaib lan dipun iringi grup hadrah Az-Zahir pimpinan Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf. So insyaallah badhe pun rawuhi panjenenganipun Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar saking Malang katusipun Jawa Timur. Monggo tanggal 14 malam Ahad 14 Desember. Makaten matur nuwun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Indonesia raya aman aman, Indonesia raya aman aman, Indonesia raya aman aman, Indonesia raya aman aman.
قمر الوجود وأصل الموجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود وسلم على سيدنا المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وآله أمان الأرض وصحب الكرام ومن إليه من صوب إندونيسيا يا أمان أمان إندونيسيا يا أمان أمان إندونيسيا يا أمان أمان إندونيسيا يا أمان أمان توجهنا إلى ربنا متوسلا بسيد أبي الأكبر سبحان الله والحمد لله في كل حال والله أكبر إندونيسيا يا أمان أمان إندونيسيا يا أمان أمان إندونيسيا يا أمان أمان إندونيسيا يا أمان أمان توجهنا إلى ربنا متوسلا بسيد الأبي الأكبر سبحان الله والحمد لله في كل حال والله أكبر إندونيسيا يا أمان أمان إندونيسيا يا أمان أمان إندونيسيا يا أمان أمان إندونيسيا يا أمان أمان إندونيسيا يا أمان إندونيسيا يا أمان أمان إندونيسيا يا أمان أمان إندونيسيا يا أمان أمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله